Dia menginspirasi Universitas Al-Azhar di Mesir untuk membuka kelas khusus perempuan. Tahun 1926, 3 tahun setelah pendirian Diniyah Putri, terjadi gempa besar di Sumatera Barat, termasuk sekolah Diniyah Putri yang baru didirikan 3 tahun sebelumnya. Apakah itu menghancurkan mimpi Rahmah? Menurut penilaian Anda, Rasuna Said laki atau perempuan? Maka calon Arab yang memang katanya jahat tadi marah. Halo, jumpa lagi dengan saya Ana Marsiana. Kali ini dalam seri obrolan tokoh perempuan dan sejarah. Dan tokoh kita kali ini adalah Rahmah El-Yunusiah. Siapa dia dan seperti apa kisahnya? Stay tune. Setiap tokoh yang mampu menginspirasi banyak orang, biasanya dia juga punya tokoh yang awalnya menginspirasi dia sehingga kemudian mendorong dia untuk melakukan sesuatu, belajar, dan kemudian menjadi sosok yang inspiratif dan menginspirasi banyak orang. Begitu juga dengan sosok inspiratif yang pernah kita ulas di edisi sebelumnya, yaitu pahlawan nasional perempuan yang sering kali dikira laki-laki, yaitu HR Rasuna Said atau Hajah Rangkayo Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said bercerita bahwa ada satu sosok yang begitu dikagumi dan begitu menginspirasi dia, yang membuat dia ingin belajar lebih jauh, mengeksplorasi dunia, yang pada akhirnya membawa perjalanannya menjadi tokoh yang memang layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dan sosok inspiratif yang telah menginspirasi HR Rasuna Said itu bernama Rahmah El-Yunusiah. Kalau teman-teman ingat, nama ini sudah kita sebut dalam edisi HR Rasuna Said. Rahmah El-Yunusiah atau lengkap dengan gelarnya itu bisa saya sebutkan, nama panjangnya adalah Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah El-Yunusiah. Dia adalah pendiri sekaligus pengajar di Sekolah Diniyah Putri, sekaligus merupakan pelopor pendidikan Islam modern. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti terus. Rahmah El-Yunusiah berasal dari keluarga Islam yang taat. Lahir pada tanggal 26 Oktober 1900 di Nagari Bukit Surungan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari pasangan Muhammad Yunus Al-Khalidiyah dan Rafi'ah. Dia memiliki 2 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki. Keluarga Rahmah adalah keluarga penganut Islam yang sangat taat. Ayahnya, yaitu Muhammad Yunus, adalah seorang ulama yang pernah menuntut ilmu di Mekah selama 4 tahun. Dan dia bekerja sebagai kadi di Pandesike, sekitar 5 km dari Padang Panjang. Keluarga Rafi'ah, yaitu keluarga ibunya, memiliki ikatan keluarga dengan Haji Miskin. Haji Miskin adalah salah satu tokoh dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Rahmah memiliki sepupu dari keluarga dari pihak ibu,
yang bernama Isnayah Saleh, yang kelak kemudian meneruskan perjuangannya di sekolah diniyah putri. Sang ayah meninggal pada usia 60 tahun, yaitu pada saat Rahmah baru berusia 6 tahun. Ketika ayahnya meninggal, maka keluarganya memilihkan wali yang menjadi semacam guru mengaji, guru agama bagi Rahmah El Yunusiyah. Dan sekaligus mengajar baca tulis dan tentu saja mengajar bahasa Arab. Di bawah asuhan ibu dan kakak-kakaknya, Rahmah tumbuh sebagai anak yang keras hati dan memiliki pendirian yang kuat sekaligus kemauan belajar yang luar biasa. Ia mempelajari buku-buku yang dimiliki sekaligus ditulis oleh abangnya, yaitu Zainuddin Labai El Yunusi. Menginjak usia 10 tahun, Rahmah sudah gemar mendengarkan kajian-kajian dari berbagai ulama yang berbeda-beda. Dan dia bukan tipe anak yang puas dengan satu kajian, dia haus untuk mendengarkan kajian topik yang sama tapi dari ulama yang lain, sehingga dia punya pembanding dan kemudian mengkritisinya. Mengikuti adat tradisi, Rahmah yang pada waktu itu berusia 16 tahun dinikahkan oleh keluarganya dengan laki-laki yang bernama Bahauddin Latif, seorang ulama dari Sumpur. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 15 Mei 1916 dan sayangnya berakhir pada tanggal 22 Juni 1922 tanpa keturunan. Untuk mengenal siapa Rahmah El Yunus secara cepat, kita sudah mengumpulkan kisah hidupnya dari berbagai macam sumber. Ada banyak terbitan yang sudah memuat kisah tentang Rahmah El Yunusiyah, ada Kumparan, ada Tirto, Historia, ID Time, kemudian Go Muslim, dan beberapa media muslim sudah banyak mengupas tentang dia. Nah, karena itu kita akan kupas 6 fakta tentang Rahmah El Yunusiyah yang sangat menarik untuk terus kita ikuti. Fakta pertama, yaitu sebagai pelopor penyelenggara pendidikan Islam untuk perempuan, sekaligus pendiri dari sekolah Islam diniyah putri. Rahmah saat mengenyam pendidikan di sekolah diniyah yang dikelola oleh kakaknya, dia melihat bahwa murid laki-laki lebih mendominasi suasana di sekolah. Murid laki-laki lebih punya banyak suara dibanding murid-murid perempuan. Murid-murid perempuan mungkin karena tidak terbiasa di dalam sistem pendidikan itu menjadi agak tersisih di dalam sekolahnya. Dia juga merasa tidak puas karena edukasi yang mencampurkan anak laki-laki dengan perempuan itu kemudian bisa secara khusus memberi tambahan pendidikan yang spesifik terkait anak perempuan. Karena itu melihat hal tersebut, Rahmah kemudian berpikir dan memiliki inisiatif untuk bertemu dengan ulama-ulama Minangkabau dan mendalami pendidikan Islam secara lebih khusus, terutama hal-hal yang terkait dengan perempuan. Sesuatu yang sangat tidak lazim dilakukan oleh perempuan pada waktu itu, terutama dalam dunia pendidikan. Rahmah juga memperdalam ilmu praktis secara privat, ilmu-ilmu yang diyakini sebetulnya sangat penting untuk perempuan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 1 November tahun 1923, Rahmah El Yunusiyah dengan dukungan dari kakaknya Zainuddin Labai Yunusi dan teman-teman perempuannya di PMDS atau Persatuan Murid-Murid Diniyah School memutuskan untuk mendirikan sekolah diniyah putri. Dan sekolah diniyah putri ini juga kadang-kadang disebut sebagai Madrasah Diniyah Li Al-Banat yang bertempat di Masjid Pasar Usang, sekolah Islam dan pesantren khusus yang mengkhususkan untuk anak-anak perempuan dan pendidikan khusus perempuan. Ketika dimulai, muridnya sudah lumayan banyak, 71 orang. Terdiri dari ibu-ibu muda, juga lengkap dengan anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka, tapi juga remaja-remaja putri. Termasuk yang sekolah di diniyah putri itu antara lain adalah putri dari Tengku Panglima Polim. Tentu Anda kenal dong Panglima Polim.
salah satu pahlawan kita. Dan yang sudah saya sebut di edisi sebelumnya yaitu HR Rasuna Said. Waktu itu belum bergelar hajah. Pada mulanya sekolah Diniyah Putri mengajarkan ajaran-ajaran agama, mengajar bahasa Arab, kajian-kajian agama. Tetapi kemudian pelan-pelan Rahmah merasa bahwa anak-anak perempuan itu harus diperluas pendidikannya, bukan sekedar belajar agama dan bahasa Arab, tapi juga pendidikan umum yang lain. Karena itu kemudian sekolah Diniyah Putri menggabungkan pendidikan agama, pendidikan sekuler, dan pendidikan keterampilan. Oleh karena itu, oleh Profesor Ashumardi Asra dalam beberapa tulisannya, Rahmah El Yunusyah disebut sebagai pelopor dari pendidikan modern Islam. Dikatakan bahwa perkembangan Islam modern dan pergerakan muslimah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nama Rahmah sebagai perintis. Profesor Ashumardi Asra. 3 tahun kemudian setelah pendirian Diniyah Putri, terjadi gempa besar di Sumatera. It's 3rd of July 1926. And here's aftermath of violent earthquake in East Indies Islands. This is all that remains of town of Padang in province of Panyong, Sumatra, where 300 persons are dead under wreckage and ruin of their fallen and flattened homes. Kita tahu bahwa Indonesia itu ada di Ring of Fire, yaitu gelang api yang mengelilingi dunia, dan hampir semua pulau kecuali Kalimantan itu ada di ring api ini. Akibatnya gempa vulkano sering terjadi. Di samping itu, Indonesia merupakan pertemuan lempeng-lempeng kan, lempeng-lempeng, ada lempeng Euro-Asia, lempeng Euro, dan lempeng Australia, yang membuat gempa itu akan terus setiap hari terjadi di tempat yang berbeda di Indonesia. Dan Sumatera Barat itu merupakan area yang rawan gempa sejak zaman dulu sampai sekarang. Kita ingat tahun 2005, 2006, juga terjadi gempa besar. Tahun 1926, 3 tahun setelah pendirian Diniyah Putri, terjadi gempa besar di Sumatera Barat yang menghancurkan banyak rumah, gedung, bangunan, termasuk sekolah Diniyah Putri yang baru didirikan 3 tahun sebelumnya. Apakah itu menghancurkan mimpi Rahmah? Tidak. Rahmah segera kembali bangkit. Meskipun dengan susah payah, ia membangun kembali sekolahnya. Awalnya dengan memotong bambu dari nagari, dari kampungnya, yang membangun rumah sederhana ukuran 12 kali 7 meter persegi, dan menghimpun kembali para muridnya yang sudah kocar-kacir. Tapi itu semuanya tidak cukup. Dan dia tidak menyerah. Dia kemudian melakukan tur menggalang dana. Dari ujung Sumatera di Aceh sampai ke ujung Sumatera yang lain, sampai ke Jawa. Dan diceritakan bahkan dia menghadap ke sultan-sultan di Malaysia, Sultan Perak dan beberapa kesultanan kecil lain di Malaysia untuk meminta bantuan membangun kembali sekolahnya. Pada tahun 1926-27 itu sampai 28, dalam tur penggalangan dananya, menurut sejarah dicatat dia berhasil mengumpulkan dana segar cash 1.569 gulden. Kalau kita pakai rate hari ini, 1 gulden itu setara dengan sekitar 8.200, 8.300, itu sepertinya angka yang kecil, 13 juta sekian. Tapi cara menghitungnya tidak seperti itu, teman-teman. Cara menghitungnya adalah pada tahun itu 1 gulden itu bisa dipakai untuk membeli 7 kilo gula premium. Gula premium itu gula yang terbaik. Kalau hari ini harga gula itu sekitar 15.000 gula premium. Kalau kita lihat maka 1.569 gulden itu pada waktu itu bisa membeli kurang lebih 11.000 kilogram gula premium atau 11 ton. Dan itu dilihat dengan harga hari ini berarti setara dengan kurang lebih 165 juta. Jadi angka yang tidak kecil untuk kemudian bisa dipakai membangun kembali Diniyah Putri yang roboh oleh gempa. Luar biasa, bukan hanya otaknya encer untuk membangun kurikulum pendidikan dan mengumpulkan anak-anak, mengorganisir semuanya, tapi dia juga betul-betul
sangat kreatif, inovatif mengumpulkan dana. Sehingga kemudian Diniyah Putri terbangun kembali dengan bisa disebut layak untuk menampung ratusan murid. Fakta kedua adalah kegigihannya menjaga independensi dunia pendidikan dari politik. Rahmah memegang prinsip independensi dengan sangat gigih. Dia mengatakan bahwa pendidikan harus bebas dari afiliasi dengan organisasi politik dimanapun, termasuk dengan ormas-ormas yang bersifat politis. Dan kegigihannya itu membuat dia harus sedikit berselisih paham dengan bekas muridnya yang sekaligus sahabat baiknya, yaitu H.R. Rasuna Said. H.R. Rasuna Said pada awalnya bersekolah di Diniyah Putri menjadi muridnya, tapi karena umur yang tidak selisih umur yang tidak banyak berbeda, kemudian mereka menjadi sahabat. Nah, mereka ada di jalur yang berbeda gitu. Bagi Rasuna Said, pendidikan tanpa politik itu akan membuat murid-murid, siswa-siswa itu menjadi bisa di setir gitu ya, bisa dipakai, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak yang tidak bertanggung jawab. Sementara bagi Rahmah, kalau sampai politik memasuki dunia pendidikan, maka runyamlah dunia pendidikan. Dua-duanya menurut saya punya kebenaran. Tinggal bagaimana menerapkannya. But anyway, by the way, dua orang ini ada di jalan yang berbeda dan Rahmah bersikukuh dengan prinsipnya sehingga kemudian mereka bisa disebutkan agak renggang persahabatannya. Akibat konflik yang terus memanas, Rahmah kemudian perlu duduk bersama Rasuna tetapi tetap tidak menemukan penyelesaiannya. Akibatnya kemudian dibentuklah tim perantara yang dipimpin Ingi Rasa Bandaro dan akhir dari perselisihan berujung dengan hengkangnya Rasuna sebagai tenaga pengajar di Diniyah Putri. Keteguhan prinsip independensi Diniyah School di bawah kepemimpinan Rahmah kembali teruji ketika Persatuan Muslim Indonesia, sebuah organisasi Islam yang disingkat PERMI, meletakkan dan membuat keputusan bahwa semua sekolah Islam harus tunduk dan berada di bawah organisasi PERMI. Sesuai dengan keputusan guru-guru Islam di Padang Panjang tahun 1931. Rahmah lagi-lagi menolak. Dia mengatakan bahwa sekolah Diniyah Putri tetap independen dan tidak berada di bawah siapapun. Rahmah melihat bahwa supervisi justru akan menghambat perkembangan Diniyah Putri. Diniyah Putri tidak butuh supervisi yang bertingkat-tingkat itu. Dia mengatakan, biarlah perguruan ini terasing selamanya dari partai politik dan ditinggalkan oleh banyak orang. Tinggalkanlah ia menjadi urusan dan tanggung jawab banyak orang. Sekalipun umum itu dalam aliran politik bermacam warna dan ragam, tapi untuk perguruan dan penanggung jawab atasnya haruslah mereka itu satu adanya. Tegas Rahmah. Terhadap kehendak politik kawan satu bangsa saja, Rahmah berani mengambil sikap netral, apalagi pada pemerintah kolonial. Bisa dijamin bahwa sikapnya kekeh melawan, menolak intervensi dari kolonial. Diniyah School menunjukkan independensinya dengan selalu menolak tawaran subsidi pendidikan dari pemerintah. Rahmah khawatir bahwa pemberian subsidi bakal mengikat dan memberi kesempatan pada pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan sekolah, sebagaimana dialami oleh sekolah Adabiyah yang mau menerima subsidi dari pemerintah pada tahun 1915. Rahmah tidak ingin hal itu terulang dengan sekolah Diniyah Putri. Fakta ketiga dari Rahmah El-Yunusiah adalah dia menginspirasi Universitas Al-Azhar di Mesir, universitas yang sangat terkenal ini, untuk membuka kelas khusus perempuan. Hebat ya.
Seperti terlihat di atas bahwa mendirikan sekolah dan menjaganya, merawatnya agar tetap berjalan bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi terjadi gempa tahun 1926 tadi. Tetapi seperti kita lihat tadi, hal itu tidak pernah menyurutkan semangat Rahmah untuk melanjutkan mimpinya agar anak-anak perempuan di Sumatera Barat itu menjadi cerdas melalui sekolah Diniyah Putri. Namanya kian dikenal di banyak tempat, termasuk di mancanegara, sehingga sampai pada tahun 1928 itu Diniyah Putri memiliki lebih dari 200 murid. Lalu menjadi bertambah 2 kali lipat, lebih dari 400 murid pada tahun 1935, sehingga nama Rahmah El Yunusiah menjadi semakin moncer, semakin terkenal di mancanegara. Sehingga tahun 1955, para petinggi Universitas Al-Azhar di Kairo berkunjung ke Sumatera Barat dan secara khusus menyempatkan waktu berkunjung ke sekolah Diniyah Putri dan bertemu dengan Rahmah. Termasuk di dalam tim petinggi Universitas Al-Azhar adalah rektor Universitas Al-Azhar waktu itu, yaitu Syekh Abdurrahman Taj. Mereka berkunjung, bercakap-cakap dengan Rahmah dan berkeliling di pesantren putri itu. Dan Syekh Abdurrahman Taj dibuat begitu terkagum-kagum dengan pemikiran Rahmah El Yunusiah, sekaligus dengan bagaimana sekolah pendidikan putri ini berjalan dengan luar biasa. Dia mengatakan bahwa harus diakui Universitas Al-Azhar ketinggalan jauh dalam hal ini dibanding dengan sekolah Diniyah Putri. Gila kan, pengakuan yang luar biasa dari Universitas Al-Azhar. Sekarang kita berbondong-bondong mengirimkan mahasiswa ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Berdirinya Diniyah Putri begitu menginspirasi rektor Universitas Al-Azhar tadi, sehingga kemudian menginspirasi Universitas Al-Azhar di Kairo untuk membuka yang namanya Kuliatul Lil Banat atau Fakultas Pendidikan Perempuan di Universitas Al-Azhar Kairo. Sehingga kemudian 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1957, Rahmah diundang ke Mesir. Dan Rahmah dalam perjalanannya ibadah haji, karena mendapatkan undangan itu, kemudian membuat kunjungan balasan ke Kairo, ke Universitas Al-Azhar. Dan di situ dia mendapatkan gelar yang sangat jarang diberikan kepada perempuan, yaitu gelar Syekh. Adalah gelar kehormatan bagi orang yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi. Karena dia adalah perempuan, maka sebutannya bukan Syekh, melainkan Syekhah. Jadi sejak hari itu dia mendapatkan gelar sebutan Syekhah Rahmah El Yunusiah. Dia menjadi perempuan pertama yang mendapatkan gelar itu dari Universitas Al-Azhar. Kedatangan Rahmah dan cerita soal sekolah diniyah menginspirasi Al-Azhar tadi, sehingga tahun 62 kemudian dibukalah Fakultas Pendidikan Perempuan Kuliatul Lil Banat. Ketika dia dikukuhkan sebagai syekhah tadi, dia memberikan pidato yang menurut saya sangat powerful. Saya mengutip petikan pidatonya dalam pengukuhannya sebagai syekhah itu. Dia mengatakan, Diniyah School Putri akan selalu mengikhtiarkan penerangan agama dan meluaskan kemajuan kepada perempuan yang selama ini susah mendapatkan penerangan agama Islam dengan secukupnya dibanding kaum laki-laki. Lantaran kebanyakan perempuan segan bertanya dan pendidikan lebih banyak untuk laki-laki. Inilah yang menyebabkan terjauhkannya perempuan dari pencerahan dan penerangan agamanya, sehingga menjadikan kaum perempuan rentan karam dalam kejahilan. Petikan dari pidato Rahmah El Yunusiah dalam pengukuhannya sebagai syekhah di Universitas Al-Azhar tahun 1957. Fakta keempat adalah sejarah mencatat bahwa Rahmah
El Yunusyah merupakan mujahidah sejati yang menginisiasi penutupan rumah prostitusi Ianyo yang memaksa perempuan-perempuan menjadi Yukun Ianfu pada zaman penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Untuk yang belum tahu apa itu Ianyo dan apa itu Yukun Ianfu, klik link di atas. Disitulah saya, Ronasih, diperkosa berulang-ulang. Kami hanya ada waktu jeda istirahat sejenak sebelum rutin diperkosa lagi dan lagi. Setiap pagi dibagi satu. Hidup di masa perjuangan Indonesia, Rahmah El Yunusyah tidak hanya membantu perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki dan tidak hanya memberikan pendidikan agama untuk perempuan, namun selain memberikan pencerahan pendidikan perluasan dunia kepada perempuan, dia juga melakukan tindakan-tindakan konkret berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Dalam buku peringatan 55 tahun Diniah Putri Padang Panjang tahun 1978 misalnya, mencatat bahwa kedatangan tentara Jepang di Minangkabau pada Maret 1942 ternyata juga membawa bencana bagi perempuan, yaitu karena militer Jepang bersama dengan kependudukannya di negara-negara yang didudukinya ketika mengirimkan tentaranya di negara tersebut, maka otomatis mereka juga mendirikan Ianyo atau rumah bordil yang secara sengaja didirikan agar militer-militernya, tentara-tentaranya terjaga moralitas semangat berperangnya di medan perang dengan cara menyediakan Yukun Ianfu alias perempuan-perempuan penghibur untuk menjadi budak seks dari para tentara Jepang. Sebuah langkah yang sangat biadab yang sampai hari ini sayangnya tidak diakui oleh pemerintah Jepang. Maka Sumatera Barat tidak terbebas dari tindakan seperti itu di pemerintah Jepang. Rahmah sangat gelisah melihat itu dan dia mengatakan ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Maka di luar kegiatannya mengajar di sekolah Diniah Putri, dia kemudian mengorganisir ibu-ibu dan aktivis-aktivis lain tergabung dalam kegiatan yang disebut anggota daerah ibu, bergerak di bidang sosial, dan melalui ADI atau anggota daerah ibu, Rahmah membuat desakan agar Jepang menutup rumah-rumah Ianyo atau rumah-rumah bordil yang dibukanya di Sumatera Barat. Begitu hebatnya usaha yang dilakukannya sehingga kemudian sejarah mencatat bahwa pemerintah Jepang ternyata tunduk kepada tuntutan Rahmah. Sayangnya ketundukan Jepang kepada tuntutan Rahmah itu bukan ketundukan murni 100%. Jepang sepakat untuk mengembalikan perempuan-perempuan yang sudah sempat diambil dan menutup Ianyo yang dibuka, tapi kemudian membuka Ianyo baru dengan cara mendatangkan Yukun Ianfu dari negara-negara lain ataupun dari daerah lain di Indonesia. Dicatat di sini antara lain Singapura, Malaysia, dan Korea. Jadi Rahmah berhasil menyelamatkan perempuan-perempuan Sumatera Barat pada waktu itu, tapi tentu saja dia tidak berkuasa melawan Jepang ketika Jepang mendatangkan perempuan-perempuan dari Malaya, Malaysia, dan Singapura, dan Korea. Tidak cukup berhenti sampai di situ, pada tanggal 12 Oktober 1945, Rahmah mempelopori berdirinya Tentara Keamanan Rakyat di Sumatera Barat atau TKR. Yang anggotanya berasal dari Gyugun Koenkai atau Laskar Rakyat. Dapur asrama dan harta miliknya direlakan untuk menghidupi tentara rakyat yang tergabung di dalam TKR yang dibentuknya itu. Dan rata-rata tentara itu masih muda, sehingga bisa kita bayangkan
pengorbanan Rahmah dengan harta bendanya dan rumahnya. Tidak hanya terkait dengan TKR, PKR, dan TRI yang kemudian berubah nama menjadi TNI, Rahmah juga mengayomi barisan pejuang yang dibentuk organisasi Islam seperti Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, dan laskar-laskar yang lain yang pada waktu itu berkontribusi ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena sifatnya yang mengayomi, maka dia mendapat julukan Bundu Kanduang oleh para pemuda Laskar itu. Pada tahun 52 sampai 54, Rahmah menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat Masyumi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara untuk periode tahun 1955 sampai 1958. Fakta kelima dari Rahmah El Yunusiah adalah dia sama seperti HR Rasuna juga pernah menjadi tahanan Belanda. Menurut Ensiklopedia Islam tahun 2002, saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Rahmah menjadi salah satu orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat. Setelah mendapat kabar dari Ketua Chuo Sanghiin, Muhammad Syafi'i, Rahmah kemudian mengerek sendiri benderanya di halaman sekolah Diniyah Putri. Saya tidak bisa membayangkan Rahmah ini pada waktu itu seperti apa gitu ya. Karena kalau kita lihat fotonya, dia tampak seperti perempuan biasa gitu dengan jilbabnya yang santun. Tapi ternyata di balik jilbab seorang perempuan bernama Rahmah ini tersimpan semangat pembaruan yang berkobar-kobar sekaligus semangat nasionalisme yang tinggi, yang luar biasa, dan energi yang tidak pernah habis. Namun ketika Belanda menjalankan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menangkap sejumlah pemimpin perjuangan rakyat termasuk Rahmah yang kala itu berperan sebagai pimpinan TKR Padang Panjang, Tentara Keamanan Rakyat Padang Panjang. Waktu itu Rahmah memutuskan untuk meninggalkan Padang Panjang dan bersembunyi di lereng Gunung Singgalang. Tetapi ia berhasil ditangkap oleh Belanda pada tanggal 7 Januari 1949 dan membuatnya mendekam di tahanan perempuan di Padang Panjang. Setelah 7 hari, Rahmah dibawa di Padang dan ditahan di satu ruangan bekas SPG Negeri Putri Padang. Ia melewatkan 3 bulan hidup dalam tahanan Belanda di bekas ruangan sekolah itu. Dan selanjutnya dia menjalani tahanan rumah atau yang disebut huis arrest. Sebelum kemudian diringankan sebagai tahanan kota selama 5 bulan berikutnya. Fakta keenam atau terakhir dari Rahmah El Yunusiah adalah dia merupakan sosok perempuan pendiam dan suka menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini agak kontradiktori ya, agak kontradiktif karena 5 fakta yang kita sebutkan di depan tadi membuat kita membayangkan Rahmah adalah sosok pemberani yang ada di garda depan dalam perjuangan melawan penjajah, yang ada di garda depan dalam memperjuangkan independensi dunia pendidikan Islam, yaitu sekolah Diniyah Putri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata dia sosok perempuan pendiam dan suka menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya jadi merasa jangan-jangan Rahmah ini seperti saya ya. Orang menganggap saya ini orang yang ekstrovert, tapi setelah saya pelajari lebih lanjut sebetulnya saya termasuk tipe introvert. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang tipe saya yang ternyata introvert. Meski beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa Rahmah merupakan sosok yang tangguh, namun ternyata dia sebetulnya adalah perempuan yang pendiam, yang lebih menyukai menyendiri gitu ya. Kayak saya lebih suka duduk di toilet saya membaca buku daripada ngobrol di kafe-kafe. Intermezzo. Dalam buku yang berjudul Hajah Rahmah El Yunusiah dan Zainuddin Labai El Yunusi, 2 bersaudara tokoh pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia, riwayat hidup, cita-cita, dan perjuangannya di karangan Haji Aminuddin Rasyad pada tahun 1991, Rahmah disebutkan sebagai gadis yang pendiam,
dan pemalu. Kalau ini kayaknya enggak deh. Saya enggak pemalu deh, tapi malu-maluin. Berbeda dengan Rahmah. Karena jarang bergaul dengan teman-temannya. Ketiadaan ayah pada usia yang sangat muda, 6 tahun, membuat Rahmah lebih banyak diam dalam kesendirian, memikirkan banyak hal sendiri, merenungkan banyak hal sendiri, bergelut dengan dirinya sendiri. Rahmah termasuk perempuan yang kreatif meskipun sangat pendiam. Ia suka menjahit dan diceritakan semua baju-bajunya dia jahit sendiri. Dia juga menyukai berbagai pekerjaan terkait kerajinan tangan. Ia juga adalah perempuan penurut yang bersedia dinikahkan pada usia 16 tahun meskipun mungkin dalam hatinya sebetulnya dia masih ingin sendiri misalnya. Tapi dia ingin taat kepada ibunya. Dia tidak ingin membuat ibunya bersedih. Pernikahannya dengan Bahaudin Latif seperti saya sampaikan di depan tadi. Pernikahannya dengan Bahaudin Latif seperti saya sampaikan di depan tadi bertahan dari tahun 1916 sampai 1922 ketika suaminya meninggal. Rahmah El Yunusiah tidak menikah lagi dan lebih memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk sekolah yang didirikannya dan seputar dunia kependidikan perempuan dan Islam. Jadi setelah suaminya meninggal, pengganti suaminya adalah Diniah Putri, anak-anaknya adalah Diniah Putri. Itulah dunia dia. Rahmah El Yunusiah sendiri meninggal dunia di Padang Panjang pada 26 Februari 1969 di usianya yang ke-68. Berkat jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan Rahmah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana secara anumerta pada tanggal 13 Agustus 2013. Demikianlah 6 fakta tentang Rahmah El Yunusiah atau dengan gelar lengkapnya Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah. Semoga kisahnya tadi menginspirasi teman-teman bahwa agama adalah juga sumber dari upaya kemajuan perempuan. Karenanya kalau ada mereka yang memakai agama untuk memundurkan perempuan, ingatlah Rahmah El Yunusiah yang karena kegigihannya bahkan kemudian menginspirasi universitas sekelas Al-Azhar Kairo untuk kemudian mengikuti jejaknya mendirikan Fakultas Pendidikan Putri. Sampai di sini obrolan kita. Tetaplah menjadi cerdas, teruslah belajar, dan teruslah mencintai negeri.